Sebelum Anda semua mendengar isi video ini, tolong bantu like dan subscribe agar channel ini berkembang. Terima kasih. Ayo para murid, para santri, para pemirsa, ini sesuatu hal yang super rumit juga ini. Biar ke depan manusia atau kita, terutama umat yang ada di negara Indonesia dan khususnya di Jawa, kalau menyebut alam gaib biar tidak salah ya, ini karena pemahaman yang salah kaprah ya, sehingga kadang leluhur kita itu pulang, kalian sebut itu jin, itu sebenarnya sangat berdosa, kita tidak boleh salah ya. Makanya guru memberi pemahaman yang tepat ini, betul-betul dipahami ya. Ini dibedakan tentang alam ya, biar tepat nanti. Ini di dunia ya, tatkala manusia itu nyawa atau ruh atau apapun dikatakan meninggal atau tilar dunyo atau sedo ya, keluar ke gaib, itu disebut alam akhirat. Jadi alam akhirat itu luas setelah ruh keluar dari tubuh, bukan sukmanya ya, ruhnya keluar atau meninggal itu masuk ke alam akhirat itu. Jadi akhirat ini bukan bahasa Arab loh ya, akhirat itu dari bahasa akhir dan rat. Rat itu bahasa Jawa loh ya, rat itu artinya dunia atau alam padang, bahasa persamaan dunia. Jadi akhirat itu batas akhir di dunia, ini bahasa Jawa ini. Banyak yang tidak tahu ini ya. Jadi tatkala manusia itu keluar ruhnya dari dunia masuk ke alam gaib, itu namanya alam akhirat. Nah, alam akhirat itu nanti jenisnya dibagi keadaannya biar tidak salah. Nah, di sini nanti ada beda. Kalau ruh atau manusia itu meninggal ya, masuk di alam akhirat. Bila orang itu dalam kebenaran di dunia melakukan sesuatu hal, syukur dengan Tuhannya bisa, dengan negaranya bisa, dengan orang tuanya bisa, artinya diajarkan dengan ilmu yang tepat dan yang benar, ini masuk namanya alam barzah. Nah, ini yang dikatakan di kaset-kaset yang lain, ini menuju ke surga. Ini alamnya manusia, putaran manusia ini loh. Nah, ini makanya beda. Setelah akhirat masuknya barzah ini. Jadi orang dalam kebenaran ini masuk ke barzah, namanya alam kubur, bukan kuburan, alam kubur. Lah di sini ketemu perilakumu, ketemu konsepmu, ketemu amal perbuatanmu di sini. Beda nanti dengan yang lain. Nah, di kaset yang lain diterangkan kalau di sini proses di surga itu nanti diturunkan lagi. Nah, ini untuk manusia ya, biar lebih detail ini. Baru kalau dari bumi, dimanapun manusia kita berada, bila dari arah kanan kita, kalau ilmu kita mampu, itu arah ke kanan sedikit, ini masuk ke alamnya moyang, ada nyebutnya para dewa. Kalau dari arah tubuh menghadap kemanapun, itu arah ke kiri sedikit, kalau ilmu dan cukup, itu bisa masuk ke alam jin. Nah, ini loh bedanya nanti, biar kita manusia terutama yang diberi pemahaman tidak salah paham, memahami atau menyebut leluhur kita ya. Alam jin ini beda. Jin itu ada dua makhluk atau dua suku atau dua alam. Nenek moyang kita menyebutnya ada jin prayangan, ada jin bumi. Kalau jin prayangan ini sangat kecil kemungkinan masuk ke alamnya manusia. Beda tempatnya di sana, beda, ada beda. Ya. Ada jin prayangan. Kalau jin bumi ini sangat dimungkinkan bisa ke bumi. Tapi ini pun juga sangat jarang, ada sesuatu peristiwa yang penting. Bukan seperti nenek moyang ya, beda. Dikasih gambaran ciri-ciri identitasnya. Biasanya saudara-saudara ini yang dari bangsa jin ini bertaring biasanya ini. Rata-rata di situ. Semakin tajam taringnya, derajatnya semakin tinggi di sana ini. Biar paham manusia terutama di Jawa, biar tidak salah. Leluhurmu pulang dikatain jin, itu orang-orang tidak ngerti itu. Hati-hati ngikuti pemahaman orang-orang seperti itu ya. Lah di antara alam jin prayangan dan jin bumi ini ada di tengah-tengah ini namanya siluman. Ini bangsa siluman. Ini ada sendiri. Ini bisa seperti jin juga seperti jin, tapi kastanya beda ini. Ada kastanya sendiri ini. Ya.
biar lebih paham. Ada jin perayangan, ada jin bumi, ada siluman, ada moyang, ada dewa, beda. Ada alam barzah, ada alam akhirat. Nah, ini yang penting ya. Lah baru masuk di alam akhirat setelah manusia itu meninggal. Lah ini yang jadi sering disebut namanya roh gentayangan itu. Lah roh gentayangan ini dihasilkan dari perilaku di dunia, pola pikir yang salah, pemahaman yang salah diimani. Sesuatu ilmu yang gak dunung. Kata nenek moyang kita begini, ilmu gak dunung kok mbok lakoni gitu loh. Jadi ilmu yang tidak ada hubungan dengan kebenaran itu biasanya asumsi atau cerita atau mitos dilakukan. Artinya tidak simetrik dengan jiwa manusia, tidak simetrik dengan pola pikir manusia. Tapi dilakukan karena dia tidak ngerti, lah itu disebut menjadi sukma rusak atau pikiran rusak atau error. Lah itu biasanya meninggalnya, ini namanya jadi roh gentayangan ini. Lah roh gentayangan ini biasanya ada dua kemungkinan. Ada yang satu suka mengganggu orang di pinggir-pinggir jalan, di mana-mana pun itu. Nah kadang ini ada yang kurang baik, ini permisi, assalamualaikum. Ini kalau tidak benar kadang diambil dari makhluk-makhluk gaib itu. Bahasa sederhananya dibuat tumbal. Hati-hati ya para murid, para santri, khususnya para pendengar. Bersyukurlah sudah diberi tuntunan oleh guru, jangan sampai jadi makhluk itu. Selagi di dunia kita siapkan yang terbaik ya. Itu hati-hati, makanya ada nanti yang dibuat tumbal. Itu sakitnya bukan dimain. Nanti bisa diajarkan mbak, sakitnya kayak apa, siksanya kayak apa, batasan waktunya gimana itu kalau dibuat tumbal itu. Subhanallah, jangan sekali-sekali ya. Mana ya, apa yang diajarkan guru diikutin ya. Makanya sekarang mulai ngerti, alam roh gentayangan itu disebut alam sukma rusak gara-gara asumsi diimani gitu loh ya. Mitos dilakukan. Bahasa Jawa ini ilmu gak dunung. Nah itu hati-hati ya. Ikuti jejak-jejak orang-orang yang tidak paham kitab-kitab yang salah kaprah. Nah roh gentayangan ini nenek moyang kita dulu menyebutnya namanya Sukma Kumbara Tata Kala, atau juga disebut Sukma Kumbara Kala. Nah ini suka ganggu orang itu. Nah ini bisa membedakan, itu sukma bukan jin ya, sukma. Sukma itu manusia, tapi raganya sudah tidak ada. Paham? Nah di sini nanti ada leluhur kita, orang-orang the best yang diamanai Tuhan, mengatur siklus di sini seperti Danyang. Kadang leluhur kita itu masih manto anak cucunya, manto negaranya. Leluhur kita itu ada. Itu memang diperintah Tuhan, mempunyai kewajiban seperti itu. Satu contoh, pernah dengar Sabdo Palono Genggong yang Musemar itu menjaga Pulau Jawa. Itu diamani yang Maha Kuasa untuk menjaga di sini. Kalau dinilai statusnya itu dewa, tapi kalau disebut itu Sukma Kumbara Tata Jaya. Artinya leluhur kita yang mampu, yang bisa membantu anak cucu di dunia. Lah tinggal cara membantunya jangan digambarkan seperti manusia. Membantu itu satu contoh, cucunya ini dalam kebaikan, dalam berjalan di tempat yang sepi atau rawan, akan mengenai musibah. Karena anak cucu tidak ngerti, leluhur sudah tahu sendiri, itu sudah disisihkan atau sudah diproteksi. Nah cara membantunya begitu. Kadang juga bisa dagangan didoain, kadang di rumah yang kurang baik gara-gara anak cucunya pakai wewangian. Artinya roh-roh yang tidak baik disisihkan, ditempatkan selayaknya. Itu namanya Sukma Kumbara Tata Jaya. Nah ini rata-rata kita nyebutnya ini para wali leluhure awake dhewe, leluhur orang Jawa atau danyang-danyang kita atau raja-raja kita itu. Untuk dibedakan ya, makanya ada namanya Sukma Kumbara Tata Jaya. Ini manusia pilihan Tuhan. Bisa guru membantu anak cucu? Bisa. Cuma jangan digambarkan terus kalau ketemu leluhur yang Sukma Kumbara Tata Jaya terus dikayakan, hartanya dibanyakan. Tidak, jangan begitu. Itu beda nanti, pemahamannya beda. Namanya leluhur ini manusia jenius, manusia pandai. Tidak mungkin
apa bahasanya, melebihkan harta anak cucunya, yang dikhawatirkan malah rusak. Tapi kalau menjaga, memproteksi dari makhluk yang lain, saya pastikan ya, sudah selesai. Nah, disinilah yang disebut alam gaib itu. Semoga pemahaman ini sangat penting ya, makanya kadang di hari-hari tertentu kita selaku anak cucu di Jawa, kadang danyang kampung datang, kadang leluhur kita dari yang dulu-dulu mampir melihat. Itu jangan dikatakan jin, ndak ilok loh ya, dosa ya. Itu nenek moyang kita, makhluk pilihan. Nah, kesalahan manusia itu mengucapkan itu jin ya gara-gara orang-orang sekarang tidak bisa membagi alam, tidak mengerti alamnya, sehingga dikatakan jin. Berpatokan pada kitab Al-Quran, minal jinnati wanas. Kalau mau dipelajari lebih dalam, jin bumi, jin prayangan, banaspati, elaelo, itu bahasa Jawa ribuan tahun. Artinya kalau ditulis di dalam kalimat atau di Quran, artinya itu yang nulis orang Jawa. Lah kalau di tulisan itu tulisnya itu ghost, ya artinya ghost itu orang Inggris, artinya budayanya orang Inggris. Jin itu bahasa nenek moyang, asalnya dulu bahasanya itu jim. Berhubung konsonannya dirubah menjadi nun, menjadi jin. Nah, ketemu ya. Semoga ini pemahaman untuk terutama para murid, para santri, para pendengar. Kalau ada sesuatu gaib datang ke rumah, jangan sekali-sekali ngomong itu jin. Bisa juga itu sukmo, kumboro, toto, kolo, atau sukma rusa. Tapi kalau manusia di dunia ini kelakuannya baik, wataknya bagus, ingat sama moyang-moyangmu, tidak akan pernah ada, karena ada proteksinya. Nah, demikian memahami hal yang sangat pokok untuk berbahasa dan berbudaya, biar tidak salah. Nenek moyangmu pulang katanya jin, sekali-kali cobalah dikurangi keyakinan dari orang-orang yang bilang-bilang seperti itu. Saya pastikan mereka tidak ngerti ya. Semoga ini menjadi tuntunan terutama kita ke depan akan berbangsa dan bernegara, membuat, mengucapkan dan mengatakan sesuai dengan apa yang kita maksud biar tidak salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.